Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Bapak Mulyono SSDP MSI. Yang kami hormati Bapak Abbas Husaini MPD. Yang kami hormati tim Ban PDM Kalimantan Timur, dan yang kami hormati Bapak Ibu Asesor dan peserta kegiatan sosialisasi akreditasi Dasmen Kabupaten Kutai Timur. Mudah-mudahan kita selalu diberi rahmat dan hidayah pada pagi hari ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua doa, acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Putih, acara yang keempat sambutan Ban PDM Grup Kaltim, acara yang kelima sambutan Kadis, acara yang keenam sesi foto, acara yang ketujuh materi kebijakan Dinas Pendidikan, acara yang kedelapan materi dari Ban PDM, acara berikutnya materi aplikasi Sispena, acara yang ke-10 materi proses akreditasi Dasmen 2024, dan acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara kedua adalah doa yang akan dibawakan oleh beliau Bapak Tasmin SAG MPD. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala sembari berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Dan kita awali dengan membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan lillahi wa yughadil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada terhingga puji dan syukur kami persembahkan kepadamu di bawah limpah rahmat dan karunia-Mu. Pada saat yang berbahagia ini kami dapat melaksanakan acara pembukaan sosialisasi akreditasi Dasmen Kabupaten Kutai Timur tahun 2024. Ya Allah yang Maha Mengetahui, limpahkanlah segala kepada kami kekuatan, kesabaran, kemudahan dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti kegiatan ini, dan berilah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama mengikuti kegiatan ini, dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakan di tempat tugas kami masing-masing. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami,
dosa dan kesalahan ibu bapak kami, dosa dan kesalahan guru-guru kami, serta para pemimpin-pemimpin kami, serta dosa dan para pendahulu kami. Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau hilang. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah yang benar itu dapat benar, dan berilah kekuatan kepada kami untuk melaksanakan, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu adalah tanpa salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana dalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Menapaki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Putih. Hadirin dimohon untuk berdiri. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ban PDM Kaltim. Kepada beliau yang bertugas waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala.
yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, Bapak Kabid DPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur, Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak Ibu Asesor Ban PDN Kaltim yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa melaksanakan salah satu agenda dari Ban PDN Provinsi Kalimantan Timur, yaitu untuk melaksanakan sosialisasi akreditasi jenjang dasmen tahun 2024. Perlu kami laporkan Bapak Kepala Dinas, jadi untuk rutin sasaran tahun ini ada 34 lembaga. Nah, terus terkait dengan sosialisasi ini, orientasinya adalah untuk memberikan informasi terkait kebijakan-kebijakan bagaimana proses atau hal-hal yang terkait dengan kegiatan akreditasi Dasmen. Bapak Ibu yang kami hormati, saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal terkait dengan beberapa instrumen ya, karena Bapak Ibu sudah ikut pelatihan ya, ini sebagian besar sudah ikut sama kita ya. Berarti DKA-nya sudah diisi semua ya? Oh, belum. Nah, DKA-nya itu nanti jadi Bapak Ibu yang kami hormati, jadi untuk akreditasi tahun ini tentu berbeda dengan akreditasi tahun-tahun sebelumnya. Ya, akreditasi tahun ini bukan lagi bersifat kuantitatif, tapi bersifat kualitatif. Karena kualitatif itu berarti kita harus pandai-pandai memberikan data dukung apakah indikator-indikator yang menjadi kajian dari setiap komponen itu terpenuhi atau tidak. Yang jelas kalau kualitatif itu tidak bisa sifatnya sporadis, tetapi harus by design sejak awal. Artinya mutu itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses bisnis yang Bapak Ibu laksanakan di lembaga pendidikan. Nah, hari ini tujuan kami adalah untuk menyampaikan terkait dengan beberapa kebijakan akreditasi tahun 2024. Di kebijakan akreditasi tahun 2024 itu berfokus pada 4 komponen ya. Saya ingin menyampaikan yang sudah disampaikan di Samarinda. Mohon maaf, sebenarnya saya dijadwalkan di Kutim waktu itu untuk sesi dengan SMP Pak Kadis. Tapi karena kebetulan jadwalnya bersamaan, saya diarahkan untuk yang di Kubar. Jadi saya ngisi di Kubar, ada teman lagi Pak Rofik ngisi di Kutim. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kebijakan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita fokus pada 4 komponen. Yang pertama, komponen kinerja pendidik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, komponen terkait dengan kepemimpinan kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan satuan pendidikannya. Terus yang berikutnya terkait dengan iklim lingkungan belajar. Terus yang keempat terkait dengan hasil belajar. Khusus untuk pendidikan Dasmen, satuan di level Dasmen, nanti yang akan di breakdown ke dalam butir dan indikator itu adalah komponen 1, 2, dan 3. Komponen kinerja pendidik, komponen kinerja kepala satuan pendidikan, dan iklim lingkungan belajar. Di breakdown menjadi 14 butir. Setelah itu nanti di breakdown lagi menjadi 59 indikator. 59 indikator ini Bapak Ibu kan sudah punya buku ya? Buku pedoman akreditasi untuk asesi. Silakan Bapak Ibu, itu adalah kitab sucinya ketika Bapak Ibu mengelola lembaga pendidikan.
Silahkan dibaca. Kira-kira indikator mana yang belum terpenuhi? Mulai saat ini silahkan Bapak Ibu mulai berbenah, mulai melakukan refleksi diri. Apakah kalau Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, implementasi kebijakan yang ada selama ini sudah mencerminkan terhadap tagihan akreditasi itu atau belum? Kalau sebelum, monggo silahkan diubah agar misi visi dari Pak Hadis untuk meraih akreditasi yang maksimal bisa tercapai. Karena tujuan dari dinas pendidikan ini tidak akan maksimal tanpa support dukungan maksimal dari Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, silakan kebijakan akreditasi 2024 yang terkait dengan bagaimana proses bisnis akreditasi itu, apa saja indikator-indikator yang harus dipenuhi, silakan dipelajari, diimplementasikan, dan itu usahakan menjadi bagian budaya mutu di masing-masing satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah menjadi budaya kan bukan berarti settingan lagi. Kalau datang harus seperti ini kan enggak, tapi itu sama budaya. Artinya sudah menjadi bagian keseharian dari proses bisnis pendidikan. Nah, itu yang kami harapkan dari BPDM, bahwa mutu itu bukan hanya simultan sebentar saja, tapi mutu itu menjadi bagian dari keseharian Bapak Ibu. Makanya ketika ada rapat rutin misalnya, ayo rapat rutin itu yang dibahas indikator-indikator itu. Mana indikator-indikator yang belum terpenuhi? Insya Allah model-model pengelolaan pendidikan yang demikian akan maksimal sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Ini kan improve dari akreditasi saat ini itu kan mengarah menuju sekolah yang kita cita-citakan bersama kan seperti apa. Sekolah yang kita cita-citakan bersama itu indikatornya ada 59 indikator itu yang harus kita penuhi. Saya yakin itu yang harus menjadi catatan penting dalam kegiatan aktivitas sosial akreditasi saat ini, bahwa mari kita sama-sama berbenah membangun lembaga, membangun mutu kelembagaan kita sehingga benar-benar mencerminkan sekolah yang kita cita-citakan. Saya kira itu. Saya tutup dengan perkenalan. Kalau biasanya perkenalan di awal, saya izinkan memperkenalkan diri Pak Kadis. Saya Nurholik, bagian dari anggota BAN PDM Provinsi Kaltim. Keseharian saya dosen di UINSI Samarinda, dan kebetulan dulu ikut merintis di sini STAIS, jadi kami sering berangkat malam terus. Ya, alhamdulillah sekarang sudah berdiri dan sudah mandiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Artinya mari kita sama-sama bangun lembaga kita, mutu lembaga pendidikan kita sesuai dengan harapan sekolah yang kita cita-citakan bersama. Mulai hari ini kita selalu melakukan refleksi diri. Apakah kriteria-kriteria, indikator-indikator itu sudah ada atau belum? Kalau belum, solusinya seperti apa? Insya Allah dengan senantiasa bahasa orang Pak Yai tadi itu, kita senantiasa muhasabah. Tapi muhasabah indikator akreditasi. Itu muhasabah itu juga bagus. Kenapa? Karena di dalamnya kan juga nilai-nilainya sangat Islami sekali. Bagaimana menanamkan nilai keberagaman, bagaimana menanamkan nilai keagamaan, kebudayaan, Islam sekali. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan selama itu diniatkan pada konsep untuk mencerdaskan anak bangsa, itu sudah nilainya ini berada. Saya kira seperti itu ya. Jadi ini bukan ceramah masalah agama, tapi kita landasi apapun agama kita. Ketika itu dilandasi dengan niatan yang ikhlas, tulus, insya Allah itu bernilai ibadah. Karena kekuatan yang paling mendalam untuk menggerakkan kita, apapun itu, dalam bidang apapun, dalam bidang pendidikan, dalam bidang akreditasi, tak lain adalah kekuatan agama. Mari kita jadikan roh spiritualitas agama yang ada dalam diri kita sebagai kekuatan untuk menciptakan lembaga yang kita cita-citakan bersama. Akhir kalam,
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga arahan beliau bisa menjadi semangat bagi kita semua. Sambutan yang berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur kepada beliau Bapak Mulyono SSTP MSI. Waktu terdepan kami persilakan. Sekaligus membuka acara sosialisasi akreditasi Dasmen Kabupaten Kutai Timur tahun 2024. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Ketenagaan Distrik Kutai Timur, Pak Abbas. Yang saya hormati Bapak Nur Khalid dari PDM Provinsi Kalimantan Timur selaku Komandan pada hari wilayah yang dari Provinsi dan kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu para pengawas, Ibu Korwas yang hadir. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu para peserta kegiatan sosialisasi akreditasi di Dasmen tahun 2024 wilayah Kabupaten Kutai Timur dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan dan mengikuti kegiatan sosialisasi terkait dengan akreditasi Dasmen yang dilaksanakan oleh Ban PDM Provinsi Kalimantan Timur. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bisa memberi manfaat, maslahat khususnya bagi kita yang ada di sini, terlebih tentu bagi kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Kutai Timur. Wabil khusus tentunya untuk sekolah-sekolah sasaran akreditasi akan mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan proses yang sudah kita laksanakan. Kalau hasil saja tidak memuaskan, kalau proses saja tidak itu. Karena biasanya hasil itu tidak mengkhianati proses atau dibalik gitu ya. Proses tidak mengkhianati hasil gitu ya. Walaupun ada proses instan gitu ya. Kepada ibu sekalian, saya mau izin Ibu membawa acara. Saya saat ini sebagai sambutan atau sekaligus sebagai narasumber itu. Karena di jadwalnya saya ada narasumber terkait dengan kebijakan akreditasi. Atau langsung aja digabung. Langsung gabung ya. Ya, artinya nanti kan setelah ini saya izin sekaligus ya, sekaligus sambutan dan sekaligus narasumbernya senang saya. Honornya double gitu. Ada baby ya. Baik, kepada ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan kali ini ya, saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur yang pertama tentunya ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ban PDM Prof. Kaltim yang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. Saya sangat meyakini bahwasanya kegiatan sosial ini adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya sosialisasi ini kita bisa merefresh kembali yang walaupun baru beberapa hari yang lalu ya dari tag, tetapi tidak ada salahnya ini akan kita matangkan lagi. Mungkin mana ada hal yang masih belum terlalu jelas, ini bisa diperjelas sehingga kita semua bisa melaksanakan persiapan dan juga melaksanakan kegiatan keseharian kita dengan lebih baik lagi, bukan semata-mata hanya karena akreditasi, tetapi memang itu seharusnya menjadi tugas kita.
terkait dengan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Timur mengenai akreditasi ini jelas kami mempunyai perhatian yang sangat besar. Kenapa? Karena akreditasi ini menjadi salah satu dari 7 program unggulan pemerintah Kabupaten Timur di bidang pendidikan. Ya, kalau kita lihat dari urutannya, mulai dari visi dan misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati kita, yaitu menata Kutai Timur sejahtera untuk semua. Kemudian diturunkan ke dalam 5 visi, yang 2 diantaranya itu ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu di misi pertama mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu. Kemudian di misi yang ketiga yaitu mewujudkan pelayanan dasar yang adil secara proporsional. Kita tahu akhlak mulia itu juga tugas dari kita untuk mencerdaskan anak kita dan membentuk anak kita punya anak yang mulia. Itu tugas dari Dinas Pendidikan, guru tenaga pendidik kita. Kemudian mewujudkan pelayanan dasar adalah pendidikan dan kesehatan. Otomatis itu juga tugas dari kita. Kemudian dari visi-visi tersebut diturunkan lagi adalah 7 program unggulan yang juga menjadi janji politik beliau berdua pada waktu itu, dan ini sudah dibakukan. Kenapa? Karena sudah tercantum di dalam Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Kutai Timur, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Dan terkait dengan akreditasi sendiri ya, dan 6 program lainnya, itu tahun ini memang betul-betul kita maksimalkan, kita tuntaskan. Kenapa? Karena tahun ini adalah akhir dari periode Bupati dan Wakil Bupati yang ada saat ini. Sehingga harapan saya nanti pada saat Bapak Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan, beliau bisa menyampaikan bahwasanya janji politik beliau, program beliau khususnya di bidang pendidikan telah melaksanakan dengan baik. Nah, itu harus itu ya. Nah, terkait hal ini saya sendiri baru mendapatkan amanah menjadi kepala dinas di Distrik sejak 27 Januari 2023, 1 tahun 7 bulan. Nah, tentu saya berusaha keras untuk bagaimana menyelesaikan 7 program tersebut, sehingga di awal kemarin kami melaksanakan konsolidasi untuk membedah sejauh mana sudah capaian dari 7 program unggulan itu. Dan ternyata akreditasi masih amat sangat jauh. Kalau amat sangat itu luar biasa ya. Karena dari 600 lebih satuan pendidikan kita, yang A itu hanya 90 sekian ya, sampai 100 ya. Luar biasa ya, masih jauhnya waktu itu. Sehingga diperlukan upaya ekstra. Walaupun di janji beliau di program itu tidak harus A, tetapi kalau kita pahami kalimatnya di poin ke-7 itu adalah mendorong tercapainya standarisasi akreditasi A bagi sekolah negeri dan swasta. Ya, ini kita tuh dimaksud untuk upaya mendorongnya, ngelesnya begitu kan. Padahal sebenarnya pengennya ya semuanya A kan gitu, tapi kalau di masih bisa sedikit mendorong. Nah, berarti upaya apa yang kita lakukan? Saya sendiri termasuk agak ekstrim Pak. Ekstrim. Saya dengan Pak Kuku selaku kepala ketua BAN itu punya hubungan yang sangat unik. Uniknya tuh kadang-kadang kita tuh berantem, tapi kadang-kadang kita mesra banget gitu ya. Langsung kemarin hari Minggu itu saya ketemu beliau di Hotel Swiss Bell ya. Dan alhamdulillah beliau pada saat BIMTEK terkait akreditasi beliau hadir langsung ya. Ini tentu perhatian ya beliau kepada Kutai Timur. Ya, walaupun saya sempat agak protes keras waktu itu pada saat kita rakor akreditasi Pak ya di Samarinda. Karena bagi saya sangat penting, maka saya walaupun itu hanya 2 jam saja PP lagi, berangkat jam 5 dari sini, jam 8 itu kebukaan, jam 10 balik lagi ke Jakarta, hanya untuk protes gitu loh ya, protes ke sana. Dan alhamdulillah protes saya didengar dan direspon dengan baik. Apa yang saya lakukan waktu itu? Saya mengkritisi terkait dengan mekanisme atau sistem daripada penilaian akreditasi.
dikritisi atau diberi masukan ya, kemudian diterima. Yang pertama waktu itu adalah terkait dengan sistem reakreditasi. Saya sampaikan, kami Kuda Timur sebenarnya tidak menolak reakreditasi, tapi tolong lebih diutamakan dulu untuk mengakreditasi sekolah-sekolah yang belum terakreditasi, karena kuota kita sangat terbatas. Nah, kalau sistem yang begini terus, saya rasa sampai hampir kiamat mungkin akan selesai. Akan selesai sih. Karena begitu. Kenapa? Karena kita banyak juga yang reakreditasi, sementara yang TT atau BT nggak tersentuh. Nah, akhirnya direspon tiba-tiba malah saya dapat kota tambahan. Kita dapat kalau selama kota kita itu 54 kota kita, tapi tambahannya 129. Jadi lagi bulan tambahannya 3 kali lipat. Alhamdulillah direspon. Dari sana tahun ini semuanya bisa terakreditasi nantinya ya. Yang kedua, saya juga menyampaikan masukan terkait dengan sistem penilaian akreditasi yang di jenjang PAUD. Karena di Kuda Timur kita tahu apakah itu kebijakannya secara nasional yang begitu ataukah khusus asesor yang Kuda Timur yang begitu. Karena saya dapat laporan dari para pengawas saya bahwasanya hasil dari penilaian akreditasi itu tidak disampaikan kepada sekolah atau pengawas, hanya dikasih nilainya C, itu aja. Apa poinnya dikasih? Nah, padahal tujuan kita ini adalah untuk perbaikan. Kita bukan sekedar mencari poin atau mencari angka. Tetapi bagaimana kita bisa melakukan perbaikan kalau kita tidak tahu apa yang harus kita perbaiki. Nanti luar biasa saya yang bilang tadi, adanya perubahan sistem akreditasi. Dilihat dari sekarang 4 komponen itu juga turun menjadi 59 indikator. Yang ini yang penting, mana? Kita harus tahu dulu apa saja sih yang dinilai, terus bagaimana kondisi kita, terus untuk menjadi lebih baik kita harus melakukan apa. Nah, itu ya. Nah, saya tentunya alhamdulillah juga kemarin langsung direspon, apalagi sekarang sudah menjadi satu, tidak ada lagi ban PAUD, tidak ada lagi ban SM, yang ada adalah ban PDN, betul Pak ya? Nah, sistemnya juga bisa dikolaborasikan. Yang kedua, terkait dengan kebijakan di Kuda Timur sendiri dan akreditasi, karena saya mempunyai perhatian yang sangat besar, maka saya meminta tolong kepada semua pengawas. Jadi semua pengawas Kuda Timur saya berikan tugas tambahan. Tugas tambahan itu menjadi tugas utama lagi untuk mengawal proses akreditasi. Mulai dari sosialisasi, kemudian supervisi, monitoring, bahkan sampai evaluasi. Bisa tugaskan. Kalau memang ada kebutuhan apa, sampaikan. Insya Allah kita penuhi. Ya, apa yang menjadi kebutuhan untuk melaksanakan itu. Ya. Alhamdulillah, insya Allah tahun ini semua pengawas akan memberikan motor. Ya. Nah, ibu kormasnya mobil. Ya, pengawas yang harus itu supaya lebih maksimal lagi ya, untuk masyarakatnya. Kepala sekolah juga supaya termotivasi, semua kepala sekolah mulai jenjang PAUD, jenjang TK. PAUD itu semuanya ya. TK dulu. TK, SD, SMP, kemudian pengawas, kemudian ketua PKBM, SAB, sebanyak juga itu 603, semuanya kita berikan motor kali ini ya. Lo yang laki rel ya. Kalau yang perempuan awalnya Vario kemarin, tapi kayaknya tak tambah lagi biar lebih keren Aerox gitu ya. Lebih lama ya. Kurang apa lagi beratnya kita ini, supaya kita bisa lebih maksimal lagi. Nah, untuk memudahkan pembelajaran juga tahun ini juga semua operator APKAS ya, itu kita siapkan laptop baru. Operator ini komputerkan tapi ternyata masih cukup bagus, belum lama laptopnya, jadi belum yang APKAS saya. Kemudian juga reward kita untuk para guru-guru penggerak kita, mulai dari guru penggeraknya, asesornya, pengajar praktiknya, semua juga kita berikan laptop dan jas ya, supaya lebih termotivasi lagi. Kemudian itu Pak. Nah, tahun ini juga ya untuk memudahkan Bapak Ibu yang terutama di wilayah yang masih black spot ya, khususnya kita tahun ini khususnya negeri seluruhnya akan mendapatkan internet secara gratis ya. Dan silakan juga sebetulnya
Tapi karena masuk di anggaran perubahan, waktunya yang tidak cukup, maka diutamakan dulu tahun ini adalah selesaikan yang negeri sudah ada dan menggunakan peralatan yang tercanggih saat ini. Nanti kita pasang dengan Starlink. Canggih sekali. Makanya agak mainkan di timurnya harus begitu. Karena itu penting dan wajib. Bagaimana kita mau berbicara pembelajaran digital, perpustakaan digital dan semua berbau digital kalau kita tidak punya jaringan internet, ya itu yang kita siapkan. Jadi fondasinya kita siapkan. Nah, yang berikutnya tentunya ya saya selaku pimpinan di Desa Kebudayaan ya mengharapkan ya kepada Bapak Ibu semua ya silakan diikuti proses aktivitas ini dengan senang hati. Ya. Jangan dijadikan sebuah beban. Karena kalau sesuatu itu dijadikan beban malah tak maksimal hasilnya. Tapi nikmati saja prosesnya. Karena sebetulnya akreditasi itu kan sesuatu yang seharusnya dinilai, dievaluasi. Yang namanya kita kerja ya harus dinilai, dievaluasi. Nah, justru alhamdulillah kita dikasih bocoran duluan, dipipet duluan, dikasih sesuatu duluan, sehingga tahu apa sih yang akan dievaluasi, apa yang akan dinilai. Nah, dengan hal demikian seharusnya ya nggak mungkin lagi dapat C, minimal dapat B, minimal saya terusnya ya kan, kalau udah tahu ya kan. Saya mohon maaf kalau saya ikut lomba-lomba itu Pak, saya selalu menang, hampir selalu menang ya. Nah, kalau boleh cerita sedikit nih, saya Kutai Timur ya Pak, 24 tahun umurnya dan sudah 24 kali mengirim camat terbaiknya untuk lomba camat berprestasi tingkat provinsi. 24 kali dikirim. Tetapi persoalannya Pak, dari 24 kali ngirim itu Kutai Timur baru 2 kali naik podium. 2 kali naik podium Pak. Dan itu bukan saya dua-duanya. Artinya ya baru saya dari Kutai Timur yang pernah menjadi juara di tingkat provinsi, langsung juara 1 lagi dua-duanya. Nah, artinya apa? Karena saya harus tahu dulu apa yang harus dinilai, sehingga kita lebih memfokuskan atau lebih meneliti berkat di sana untuk memaksimalkan, bukan berarti mengabaikan yang lainnya. Nah, rasa juga begitu terkait dengan akreditasi. Saya jelas tadi sebenarnya kita ada 4 komponen tadi ya, tapi lebih dipangkas lagi ya, 3 komponen. Walaupun indikatornya masih ada 59 ya, 59 indikator. Nah, itu tinggal dipelajari itu. Makanya di pengawas itu Pak, kami juga nggak hanya sekedar tolong pemerintahan pengawas Pak. Di kabupaten itu kita rapat juga dengan pengawas. Kita bedah dulu dengan para pengawas bagaimana apa sih yang dinilai. Saya bilang kalau kita pengen A, berarti kita itu ya level 4-nya, yang tertingginya. Nah, itu yang mau kita capai. Nah, kita potret dengan kondisi saat ini. Misalnya untuk sebenarnya akreditasi ini kan ya walaupun sekarang tadi Bapak bilang sudah bersifat kualitatif ya, tapi kan tetap nyediakan angka juga Pak. Iya kan, walaupun kualitatif kan tetap angka juga. Nah, artinya kalau A itu kan nilai sekian A, nilai sekian B gitu kan Pak, kan tetap di kuantitatifkan ya, walaupun sifatnya kualitatif. Nah, itu tentunya harus kita potret bagaimana kondisi kita hari ini. Untuk mencapai level tertinggi itu kita harus ngapain, kita harus apa. Nah, itu yang utamanya. Nah, dengan demikian kita melakukan sebuah terapi ya, terapi itu dia tepat sasaran, mengobati sesuai dengan ya sakitnya, begitu ya. Itu kemarin juga Pak Ibu Siti Julekah ya, Ibu Siti Julekah pada saat berikan sambutan di Suspel hari kemarin, dia menyampaikan sebetulnya akreditasi ini menurut beliau adalah medical check up secara gratis yang diberikan oleh pemerintah. Itu saya mengutip kalimat beliau ya, masih hafal sekali. Betul juga. Jadi kita dicek kondisi kita secara gratis oleh pemerintah. Artinya kita nggak perlu membayar orang untuk membiayai untuk ngecek kita gitu. Sudah ada dari bank melalui asesor-asesornya nanti untuk melakukan penilaian. Nah, terkait dengan hal yang lain Pak, kami yang menjadi fokus kita hari ini
atau tahun ini di Kuta Timur adalah kita melaksanakan BIMTEK ya, terutama BIMTEK itu BIMTEK semua kepala sekolah dan operator itu terkait dengan perencanaan berbasis data atau bedah rapor pendidikan. Ya sebetulnya kalau saya melihat antara akreditasi dengan rapor pendidikan ini adalah suatu hal yang beriringan. Betul nggak? Ini yang artinya tidak mungkin rapor pendidikannya bagus kalau akreditasinya jelek. Karena akreditasi adalah bagian dari rapor pendidikan. Betul itu ya. Kemudian perlu dimaknai lebih luas ya, karena dia mencakup komponen yang lebih besar. Nah, terkait hal itu, maka nanti saya programkan semua satuan pendidikan, mulai dari jenjang paling bawah, ya, jenjang PAUD, bahkan KB-nya kalau bermain, SPS dan juga PKBM, semua kita BIMTEK terkait dengan perencanaan berbasis data atau bedah rapor pendidikan. Ada 3 tujuan yang ingin saya capai melalui kegiatan BIMTEK itu. Yang pertama, para kepala sekolah dan operator itu harus tahu dulu apa itu rapor pendidikan. Saya yakin kalau di BIMTEK ini tidak semua tahu, karena hari ini kalau kita nggak rajin buka Google, nggak rajin baca, kita bisa saja nggak tahu. Nah yang kedua, saya ingin khususnya kepala sekolah itu mengetahui bagaimana kondisi real rapor pendidikannya. Nah yang ketiga adalah bagaimana kepala sekolah bisa membuat program, ya, kemudian membuat suatu rencana kegiatan untuk menaikkan rapor pendidikannya. Ya tentu sesuai dengan kapasitas, kewenangan dan kemampuan dari sekolah tersebut. Nah sehingga dari kegiatan BIMTEK itu akan terjadi sebuah kolaborasi yang harmonis, yang ideal antara dinas, sekolah dan pihak lain. Nah, artinya kalau dinas mungkin tidak menyediakan yang sifatnya umum dan mungkin bersifat supporting. Nah, kalau sekolah tentu lebih pada pelaksananya. Sementara pihak lain mungkin komite dan yang lain itu adalah sebagai pendukungnya. Saya yakin dengan kolaborasi ini, rapor pendidikan timur yang hari ini masih dalam kondisi menurut saya tidak baik-baik saja, masih di level 4 dengan nilai 66,69. Saya yakin tahun depan sudah naik ke level 2. Ya, karena dari 4 langsung 2 dan mau 3. Tapi enggak, mungkin juga saya target yang nomor 1. Nanti terlalu ambisius saya. Dari 4 ke 3 itu sudah luar biasa dari 2 ya. Tapi saya yakin bisa. Kenapa? Karena kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Termasuk hal-hal yang tidak mungkin diintervensi oleh sekolah dan hanya bisa diintervensi oleh dinas. Contohnya adalah peningkatan iklim belajar. Kemudian juga adalah peningkatan SDM. Itu kita saat ini ada kebijakan kita membiasiswakan guru-guru kita sebanyak 450 orang. Ya, dengan program RPL, rekognisi pembelajaran lampau, yaitu kuliah diskon. Saya itulah membahasakannya. Kuliah diskon. Karena diskon S1 yang harusnya 4 tahun cukup dengan 2 tahun. S2 yang rata-rata dasar 2 tahun cukup 1 tahun. Untuk apa? Yaitu juga ada kaitan untuk naikkan pendidikan kita. Jadi tahun ini ada 190 orang guru PAUD khususnya yang belum S1 kita kirim ke UPI, Universitas Indonesia, untuk mengikuti program S1 dengan sistem blended learning, yaitu kombinasi antara online dan offline. 80% online, 20% offline. Saya nggak mau kalau semuanya online. Saya takut nanti ijazahnya juga ijazah online gitu. Nggak mau begitu saya. Tapi saya juga nggak mau offline. Kalau offline semuanya nanti kita kerepotan, guru-guru kita banyak yang habis, ya kita kerepotan lagi ya. Nah, paling tidak ya yang lulusan nanti itu yang ke UPI Bandung, yang pernah ke Bandung, pernah belajar di sana, mungkin saksi dan tesisnya atau skripsinya. Nah, tapi sudah di sana. Gitu. Itu maksud saya. Jangan juga semuanya serta online, nanti ijazah online gitu. Nah, kemudian juga ada 17 guru yang kita linearkan, yang masih belajar SU, kita mendapat jadi SPD atau SPD PAUD. Dan yang terbarunya Pak itu ada 176 guru kita, mulai dari yang
SD SMP kita sekolahkan ke Universitas Negeri Yogyakarta untuk mengambil S2 jurusan inklusi. Nah, dengan harapan setahun ke depan kita sudah punya 167 sekolah yang bisa menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya, karena tidak mungkin semuanya tertampung di SMP yang ada di Kutai Timur, dan aturan sangat mendukung itu supaya anak kita yang kurang beruntung ini juga bisa mendapatkan pembelajaran yang seharusnya, ya, dengan ditangani oleh guru-guru yang memang punya kualifikasi di bidang itu. Ya. Alhamdulillah program ini sudah berjalan, mungkin minggu depan sudah dimulai untuk yang sejak inklusi, karena malam juga saya sudah zoom juga dengan pihak UNY dan AKAS. Nah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan terkait dengan beberapa kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, lebih khusus lagi terkait dengan program akreditasi. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwasanya Pemda Kutai Timur melalui Dikbud Kutai Timur sangat fokus, sangat konsen, sangat peduli dan memberikan perhatian yang besar terkait dengan akreditasi. Kenapa? Ada dua hal alasannya. Yang pertama itu adalah sebagai bentuk dari janji politik dan juga menjadi program unggulan dari Bapak Bupati Kutai Timur di bidang pendidikan, yaitu maksud dari poin ke-7, mendorong tercapainya standarisasi akreditasi A bagi siswa negeri dan swasta. Yang kedua, akreditasi memang menjadi sebuah kebutuhan, karena sejatinya akreditasi kalau menurut beberapa tahun Ibu Bupati kita mengatakan akreditasi itu adalah harga diri sekolah. Nah, kalau saya menerjemahkan, akreditasi adalah sebagai jaminan kualitas layanan dan juga kualitas lulusan. Karena sebuah satuan pendidikan kalau mempunyai akreditasi yang bagus, pasti layanannya, sarana prasarannya dan juga lulusannya pasti juga bagus, ya. Nah, artinya mari kita bersama-sama membulatkan tekad kita, memaksimalkan seluruh daya dan upaya kita untuk bersama-sama membangun dunia pendidikan di Kutai Timur. Wabil khusus terkait dengan kegiatan akreditasi ini, mari kita maksimalkan. Kalau memang ada kekurangan, ada hal yang perlu disupport, sampaikan ke kami, dan di sini insya Allah segera kita tidak lanjuti. Bentuk konkret kita, satu tegasan lagi, bukan hanya sekedar menghimbau, bukan hanya sekedar menyuruh, tapi juga kita barengi dengan pendampingan yang dilaksanakan oleh para pengawas kita. Jadi mas kita semuanya saya mendapat tugas tambahan, bahkan mungkin menjadi tugas utama untuk mensosialisasikan, mendampingi, memonitoring, mensupervisi, bahkan mengevaluasi proses akreditasi di masing-masing satuan pendidikan yang telah dibagi zonanya atau kelas-kelasnya oleh para pengawas kita, ya. Ini sebagai penjelasan dari kami terkait dengan apa yang menjadi kebijakan di Pemda Kutai Timur, khususnya di Dikbud Kutai Timur, kami khusus terkait dengan kebijakan di bidang akreditasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bank PDN Provinsi Kalimantan Timur yang juga telah merespon dengan sangat positif apa yang menjadi kebutuhan dan program unggulan di kami di Dikbud Kutai Timur, di Pemda Kutai Timur, dengan bentuk satu telah memberikan tambahan kuota, yang kedua selalu, terutama Bapak Kepala Bannya juga selalu hadir bersama kita memberikan materi pada saat kita melaksanakan bimtek, dan juga pada hari ini juga kita saksikan dari Bank PDN juga bersama kita akan memberikan waktu, tenaga, pikiran dan ilmunya kepada kita supaya proses dan hasil akreditasi di Kutai Timur mendapatkan yang terbaik, ya. Demikian, sekarang paling terakhir tentunya saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama ini support atau dukungan dari Dikbud Kutai Timur kepada Bapak Ibu semua belum maksimal. Tetapi saya bersama tim dari Dikbud akan terus dan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan pendidikan di Kutai Timur. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
kegiatan sosialisasi terkait dengan akreditasi jenjang Digasmen di Kabupaten Kutai Timur pada hari ini, hari Selasa tanggal 27 bulan Agustus tahun 2024, secara resmi kita nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf kekurangan. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Monggo Bapak Ibu. Sini aja Bu. Sini aja Bu. Tinggal itu. Oh, nggak dapet. Apa ya? Adanya ya. Baik. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Apa Pak? Kalau Pak sama ya. Baik, iya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Iya. Oke. Lagi. Ada simbol hari ini. Tahapan pendaftaran Pak. Iya. Sudah. Balik kota dulu, Bapak lagi dia. Iya. Menginjak acara berikutnya yaitu materi nanti yang akan disampaikan oleh anggota PDM Provinsi Kalimantan Timur. Sebelum materi saya kembalikan kepada beliau. Saya di sini selalu pembawa acara. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum